Saudara, mungkin kita pernah mendengar firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 3. Ataukah kamu berdoa juga, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, setiap kita pasti memiliki pergumulan kita bawa kepada Tuhan melalui doa kita. Kita pun merindukan doa-doa kita beroleh jawaban dari Tuhan secara langsung. Untuk menggerakkan hati Tuhan, kita pun tidak hanya berdoa, tapi juga kadang-kadang kita melibatkan diri dalam berbagai aktivitas rohani, misalnya ibadah dan juga pelayanan. Namun sepertinya jelas bahwa ada doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Apabila doa kita berisikan motivasi yang tidak benar, Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan apa yang kita lakukan. Tetapi ia senantiasa memperhatikan sikap hati atau motivasi di balik apa yang kita lakukan. Misalnya dalam Amsal 16 ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang memeriksa atau melihat atau menguji hati. Apabila dalam hati kita ada dosa-dosa yang belum dibereskan, doa kita seakan-akan terhenti di langit-langit kamar, walaupun sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu Yesaya 59 ayat 1-2. Saudara, ada beberapa hal yang menyebabkan doa-doa kita ini tidak dijawab atau tidak memperoleh jawaban. Di antaranya adalah jika kita tidak dapat mengampuni sesama kita dan tetap menyimpan dendam dan kebencian di dalam hati kita, doa kita pasti akan diabaikan oleh Tuhan. Inilah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya. Oleh karena itu, di dalam Markus 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Banyak orang tidak mengampuni dan atau berdamai dengan orang lain karena gengsi, dengan berkata, dia yang bersalah, masa aku yang harus minta maaf? Kalau dia tidak datang padaku dan tidak minta maaf sama aku, sampai kapanpun aku tidak akan memaafkannya. Kadang-kadang kita melakukan hal seperti itu. Sebenarnya Tuhan juga akan memalingkan wajahnya terhadap doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang kikir, yang menutup mata terhadap orang miskin atau orang yang lemah. Karena tertulis dalam Alkitab, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban. Kalau ia sendiri berseru-seru dalam Amsal 21 ayat 13. Sebaliknya saudara, orang yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Itu dalam Amsal 19 ayat 17. Artinya apa? Artinya seruan dan doa orang yang suka menolong dan yang suka menaruh belas kasihan terhadap orang miskin akan diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Jika kita membaca dalam Matius 25 ayat 35-45, kita akan menemukan bahwa Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang hina dan miskin. Karena itu jangan pernah kita bertindak semena-mena, apalagi sampai kita menghina orang-orang lemah atau orang-orang miskin. Ingatlah, tidak mengampuni orang lain dan menutup mata terhadap orang miskin adalah dua hal penyebab doa kita